Bapak Ibu sekalian. Lebih keras lagi katakan shalom. Amin. Haleluya. Kita sama meriah berdoa. Kita mengambil pada pagi hari ini. Kita tetap percaya Tuhan nasib tempat ini. Amin Bapak Saudara. Sekali lagi kita meriah berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita Tuhan pada pagi hari ini. Seberapapun kami hadir, kami percaya dengan iman kami Kau ada di tempat ini, melawat setiap kami, memberikan kebebasan setiap kami, bahkan memberkati setiap kami Bapa. Kami membuka kami bagi Roh Allah. Awal ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan. Katakan sekali lagi bertemu ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berikan
kepada Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Haleluya. Sekali lagi lebih suka.
kerinduan kami untuk kami masuk lebih dalam hadirat-Mu Bapa. Bertemu muka dengan Engkau Yesus, merasakan kasih-Mu, merasakan urapan-Mu Tuhan, merasakan dekapan kasih-Mu Bapa. Kerinduanku selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku. Kedua dalam kita. Haleluya. Seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memakan Memandangmu di tempat duduk, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati ratu baru.
nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan katakan Amin. lebih keras lagi katakan. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bersuka-cita. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menaik, dengan sorak-sorai memuji selamanya. Ku naikkan pujian. Haleluya. Sekali lagi. Dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menaik, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi.
kita untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena rancangan-Mu indah bagi kami, keluarga-Mu begitu besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersuka cita. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan
bersama kita, angkat tinggi tangan kita. Bersyukurlah buat kasih setianya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku setiap dari kami dan kami bisa berkumpul memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, Engkau baik, Engkau penuh dengan kasih dan Engkau setia untuk menyertai setiap dari kami. Tuhan, sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa agar setiap dari kami dapat menerima isi hati-Mu hari ini. Amin. Amin. Tuhan, biarlah setiap dari kami dapat mengerti, setiap dari kami dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bahwa Engkau terus menyertai hamba-Mu. Biarlah apapun yang keluar dari mulut-Mu itu sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom semua. Shalom. Shalom. Waktu berjalan begitu cepat. Gak kerasa kita sudah memasuki hari Minggu yang ketiga di bulan ini. Tapi lebih baik saya mengucapkan selamatnya sedikit telat daripada tidak sama sekali. Ya, ngomong-ngomong tentang tahun baru, di hidup saya secara pribadi saya memiliki sebuah budaya, sebuah tradisi. Mungkin dari teman-teman atau dari saudara-saudara semua memiliki budaya yang sama atau pernah melakukan hal yang sama. Saya dikenalkan budaya ini sejak saya masih SD. Setiap dimulai saya masih kelas 1, di awal-awal tahun seperti ini, di bulan Januari, saat saya masuk ke sekolah, guru saya selalu bertanya ke setiap kita murid-murid, apakah New Year's resolution kita? Apakah kita memiliki tujuan? Apakah kita memiliki goal yang ingin kita capai di tahun yang baru ini? Dan budaya itu saya bawa hingga sampai hari ini. Dan saat saya merenung di akhir tahun 2022, saya memikirkan sekitar di bulan Oktober, November kira-kira, saya merenung sedikit tentang apa yang setelah saya lakukan di tahun 2022, hingga akhirnya saya merenung untuk menentukan apakah tujuan saya untuk tahun 2023. Dan setelah hasil dari perenungan saya tersebut, saya memutuskan bahwa tujuan saya untuk memasuki di tahun 2023 sampai akhir tahun 2023 yaitu agar saya dapat menjadi hamba yang lebih baik lagi. Saya yakin sebenarnya sih panggilan untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi ini nggak unik hanya terhadap saya saja,
sebenarnya. Nggak unik terhadap Pak Ede saja, tidak unik terhadap di sini saya datang bersama dengan youth pastor kita di gereja Timindan. Saya yakin panggilan untuk menjadi hamba yang lebih baik juga tidak khusus bagi youth pastor kita, tidak bagi Pak Pendeta Rio juga, tapi saya yakin panggilan untuk menjadi hamba yang lebih baik itu adalah panggilan setiap dari kita, orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Jika kita membaca Alkitab, bagi saya yakin nggak ada dari saudara-saudara yang menolak bahwa Tuhan adalah hamba yang terbaik, hamba yang paling baik, hamba yang sempurna. Maka dari itu mari kita baca di Injil Markus pasal ke-10 ayat ke-35 sampai ke-45. Markus 10 ayat 35 sampai ke-45. Mari kita baca bersama. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Berkenanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kepada Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lainnya marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Anak-anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Perikop pendek ini merupakan salah satu perikop favorit saya sebenarnya. Kenapa ini menjadi salah satu perikop favorit saya? Karena menurut saya dari perikop yang sebenarnya tidak hanya di perikop ini sih, sebenarnya di seluruh Alkitab, di seluruh Injil, Yesus selalu mengubah cara pandang dunia. Nggak lama lalu, sekitar 2 minggu lalu ya, Kopili kita berdiskusi bagaimana Injil itu mendobrak cara pandang dunia, memutar-balikannya. Dari perikop ini apa yang bisa kita pelajari dari apa yang Tuhan ingin mengkoreksi dari cara pandang dunia di perikop ini? Yang pertama, Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saat Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia, kira-kira apa yang dimaksud oleh Yesus? Apakah yang dimaksud sama seperti kita manusia? Sebenarnya enggak juga gitu. Kalau kita lihat sedikit ke Perjanjian Lama, kita lihat di Daniel 7 ayat 13 ke 14. Di situ dikatakan di penglihatan Daniel waktu itu, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang di segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Waktu Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia yang datang untuk melayani, dia menganggap dirinya sebagai anak manusia tersebut. Dia bukan menganggap dirinya sama seperti kita, manusia sama seperti kita. Dia adalah anak manusia yang memiliki segala kekuasaan.
Dia memiliki segala kekuasaan atas kerajaan yang kekal, misalnya, ya kan? Di Daniel 7:14. Dia memiliki kekuasaan di mana orang-orang di seluruh bangsa, di segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Tetapi ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sedangkan cara pandang dunia saat kita membicarakan tentang kekuasaan, seringkali kita meminta untuk dilayani, bukan untuk melayani, bukan? Itu yang pertama. Yang kedua, dari perikop ini, Yesus tampak seperti memiliki definisi kemuliaan yang sedikit berbeda dengan kemuliaan yang kita definisikan di hari-hari seperti ini, gitu. Yakobus dan Yohanes, mereka meminta kepada Yesus, kan, perkenanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Pada zaman di zaman Yesus, waktu ia masih hidup, dia bersama murid-muridnya, apa yang diharapkan oleh para orang-orang Yahudi pada saat itu? Mereka berharap bahwa Mesias yang datang, mereka akan bertahta di bumi ini, dan dia akan dan pemerintahannya akan mengalahkan pemerintahan yang lain, kan? Bagi Yakobus dan Yohanes, kemuliaan adalah seperti itu, gitu. Kemuliaan adalah di mana saat Yesus bertahta di bumi, semua orang menyembah Dia, semua orang percaya kepada Dia, dan mereka ini berada di sebelah kanan dan berada di sebelah kiri mereka. Tetapi bagi Yesus bukan demikian, gitu. Apa kira-kira definisi Yesus tentang kemuliaan? Gitu. Sekali lagi, ayo kita baca sedikit ke Perjanjian Lama di Yesaya 52 ayat 13-15. Di situ dikatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Bagi Yesus, kemuliaan bukanlah saat ia menjadi raja, bukanlah saat dia memimpin bangsa Israel di bumi ini. Tetapi bagi Yesus, kemuliaan adalah saat dia mengenapi kehendak Allah, kehendak Tuhan, untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Itulah kemuliaan bagi Yesus. Kemuliaan bagi Yesus bukan saat dia bertata di bumi, tetapi saat dia mati untuk menebus kita. Dan sesungguhnya sewaktu dia dibunuh, dia dipaku, di kayu salib itu diangkat, ada satu di kanan dia, kan, ada satu di kanan kiri, gitu. Maka waktu Yakobus dan Yohanes, mereka minta kepada Yesus, Yesus, perkenanlah kami berada di kemuliaan-Mu kelak, perkenanlah kami berada di kanan dan di kiri. Yesus menjawab, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang kamu minta. Jadi hati-hati apa yang kita minta. Lalu dari perikop yang kita sudah pelajari tersebut, apa yang kita dapat pelajari dari dialog Yesus bersama murid-muridnya tentang bagaimana kita dapat menjadi hamba yang lebih baik? Yang pertama, hamba adalah seseorang yang siap untuk melepaskan hak mereka, melepaskan privilege mereka. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk lebih menghaluskan kalimat tersebut, ya. Tapi itu yang nyatanya yang Tuhan lakukan, gitu. Saat ia memposisikan dirinya, saat ia memposturkan dirinya sebagai seorang hamba, ia melepaskan haknya, bukan? Ia adalah raja yang memiliki kekuasaan yang kekal, di mana semua orang berhak untuk menyembah Dia, untuk mengabdi kepada Dia, tapi ia melepaskan semua hal itu agar ia datang ke bumi untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan sampai dia mati untuk menebus dosa kita. Sering kali kalau kita ngomong tentang pelayanan, ya, kita ngomong sebagai orang hamba, sebagai orang pelayanan, konotasinya kira-kira positif atau negatif, ya. Sering kali sih, kalau menurut saya, menurut pengalaman pribadi saya, kalau kita mendiskusikan kamu menjadi hamba, kamu menjadi pelayan, seringkali konotasinya sih negatif, bukan? Gitu.
Saya yakin waktu kita masih kecil dulu, kita ditanya cita-cita kita masing-masing. Ada yang pernah menulis bahwa cita-citanya adalah untuk menjadi hamba, untuk menjadi pelayan? Gak ada kan? Sedikit kan? Gitu. Seringkali yang orang pilih kan pasti apa? Jadi aktor, artis, jadi pemain olahragawan, pemain bola misalnya. Atau yang paling sering akhir-akhir ini kan mereka memilih untuk menjadi bos dari perusahaan mereka sendiri, bukan? Sedikit sekali orang yang memilih untuk menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayanan. Sangat sedikit. Konotasinya pun sangat negatif, bukan? Pada akhirnya siapa yang menjadi pelayan? Siapa yang menjadi hamba? Mereka yang dianggap tidak mempunyai skill apapun. Gitu. Wah, aku gak pinter nih, aku kurang pengetahuan ini. Wah, aku kurang belajar ini. Aku gak bisa apa-apa lagi, aku gak punya skill. Aku gak punya pengalaman, aku tidak punya keterampilan apapun. Maka dari itu saya menjadi hamba. Nah, waktu Yesus yang memutuskan diri yang menjadi seorang hamba, yang memosturkan diri sebagai hamba, apakah Yesus tidak tahu bahwa dia adalah Tuhan? Gitu. Apakah dia tidak tahu kalau dia diberikan segala kuasaan dari Tuhan? Gitu. Masih ingat saudara tentang kejadian di Alkitab, kisahnya tentang waktu Yesus membasuh kaki-kaki muridnya? Di Yohanes 13 ayat 3-5, di situ dikatakan Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Justru ia mengetahui tentang identitas dia. Justru ia tahu bahwa dia datang dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Justru karena ia tahu bahwa segala kuasa telah diberikan kepadanya, ia memilih untuk melayani, ia memilih untuk membasuh kaki murid-murid. Saudara, kita pun juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Saya yakin kita ada di sini, kita duduk di pada hari ini, kita menyembah dan memuji Tuhan pada hari ini, kita mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Kita pun juga mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bukan? Kita adalah anak-anak kerajaan surga, gitu. Tapi justru dari pengetahuan kita terhadap identitas kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak kerajaan yang di surga, kita patut untuk mengambil postur melayani juga, patut untuk mengambil postur sebagai hamba. Hanya sedikit kisah, saya memiliki seorang teman. Saya bertemu dengan dia saat saya sekolah di Singapura. Saya mengambil jurusan teologi pada saat itu. Sekarang ia bekerja menjadi pelayan Tuhan. Tugasnya adalah untuk menjangkau anak-anak muda, yang terutama ia akan pergi ke kampus, dia akan mengundang mereka untuk ke gereja, dia akan mementori dan sebagainya. Tetapi sebelum ia masuk ke pekerjaan tersebut, ia sebenarnya adalah ahli IT. Dia sekolah di bidang IT, dia mencari pekerjaan di bidang IT, dia mengumpulkan track record yang sangat baik, portfolio yang sangat baik, hingga pada akhirnya ia pun di-hire, ia pun diterima untuk bekerja di sebuah bank ternama. Saya yakin semua saudara di sini tahu namanya, Bank Citibank. Saya yakin semua tahu. Itu waktu saya diceritakan pertama kali oleh teman saya pada saat itu, saya pun penasaran gitu, karena itu adalah bank yang sangat profesional, bukan? Environment pekerjaan yang sangat profesional gitu. Saya ingin tahu bagaimana bekerja di Citibank itu, bagaimana rasanya, apa yang kamu alami, apa yang kamu itu. Wah, dari ceritanya semua tampak sempurna gitu. Saat dia mulai masuk, seolah-olah karirnya sudah ditata habis sampai dia pensiun. Dia direncanakan untuk di training, naik gaji, naik pangkat, hingga pada akhirnya saat ia melakukan pekerjaan tersebut, saat ia sudah memulai pekerjaan tersebut, itu pun terjadi gitu. Setelah 1 tahun ia dilatih, ia mendapatkan kenaikan gaji. Setelah dilatih dia dinaikkan pangkat, dia menjadi ketua, dan seterusnya. Tetapi suatu saat sesuai dengan kesaksian dia merasa Tuhan memanggil untuk masuk ke dalam pelayanan, untuk masuk menjangkau anak-anak muda.
apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan haknya tersebut. Apakah dia berhak untuk terus bekerja di Citibank? Oh sangat, dia sangat berhak. Dia bersekolah, dia lulus di sekolah dengan nilai yang baik, dia bekerja dengan baik, dia mendapatkan portfolio yang sangat baik. Tentu dia punya hak dong, tentu dia punya privilege untuk melanjutkan bekerja di tempat tersebut, bukan? Tetapi saat Tuhan memanggil dia melepaskan hak tersebut dan dia memilih untuk menjadi pelayan. Dia memilih untuk menjangkau anak tersebut. Di sini jangan disalahartikan ya, bukan berarti saya menyuruh bahwa ayo kita semua resign aja, ayo kita melayani Tuhan, bukan itu maksud saya gitu. Tetapi maksud saya itu waktu Tuhan memanggil kita keluar untuk apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengarahkan kita kepada suatu arah, ya sudah menyiapkan pekerjaan bagi kita, ya sudah menyiapkan jalan bagi kita. Apakah kita siap untuk melepaskan hak kita? Apakah kita siap untuk melepaskan segala hal yang sudah kita bekerja keraskan, yang sudah kita pikirkan sehari-hari, yang kita mungkin anggap pekerjaan kita sebagai anak kita sendiri? Apakah kita siap untuk meninggalkan hal itu untuk apa yang Tuhan sudah siapkan? Setiap dari kita dipanggil untuk melepaskan hak kita. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari dialog Yesus dengan murid-muridnya ini mengenai hati seorang hamba? Yang kedua adalah seorang hamba memprioritaskan kehendak tuannya di dalam hidup mereka. Saya yakin lagi setiap kita yang duduk di sini, kita tahu bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Yesus. 1 Petrus 1 ayat 18-19 sangat jelas sekali bahwa kita disebut bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak, bukan pula dengan emas, melainkan dengan darah yang mahal. Ya kan? Di Roma 6:20 sampai ayat 23, di situ sangat jelas Paulus mengatakan bahwa dulu kita adalah hamba dosa, namun kita sudah dimerdekakan dari dosa dan kita menjadi hamba Allah. Sangat jelas sekali. Seorang hamba, ia memprioritaskan kehendak Tuannya. Siapakah Tuhan kita? Tuhan kita ya yang menebus kita. Yesus pun melakukan hal yang sama. Ia yang diberi segala kuasa, ia pun melakukan hal yang sama. Tadi di Markus 10 ayat 45, apa tujuan Yesus datang ke bumi ini? Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nggak lama lagi, sekitar 2 bulan atau 2 bulan setengah lagi, kita kan akan merayakan Jumat Agung. Salah satu perikop yang sering kita baca itu adalah doa Yesus di Taman Getsemani, bukan? Apa yang dikatakan di situ? Matius 26 ayat 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Di saat Yesus memposturkan diri sebagai hamba, dia tidak hanya melepaskan hak dia tidak hanya melepaskan privilege dia, tetapi dia juga memprioritaskan kehendak Tuhan sebagai utama di hidup dia. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Itulah kehendak Tuhan. Meskipun ia pun akhirnya harus berkorban, bukan? Saat kita menentukan kehendak Tuhan menjadi prioritas kita di hidup kita masing-masing, kita pun harus berkorban, gitu. Misalnya seperti teman saya tadi gitu, saat saya tanya perpindahan yang begitu drastis, dia dulunya bekerja di Citibank, sekarang dia bekerja sebagai pelayan Tuhan. Hal pertama yang saya tanyakan, yang saya penasaran itu, berapa perbedaan gajinya? Itu hal pertama yang saya tanyakan. Mohon maaf kalau itu terlalu gimana ya, tapi saya sangat penasaran waktu itu. Dan saya sangat terkejut waktu teman saya menceritakan kepada saya bahwa wah, perbedaannya sangat jauh sekali. Gak ada 1/10 dari apa yang dia dapat.
Saya pun akhirnya tanya lagi gitu, segitu perbedaannya, kamu nggak menyesalkah kamu keluar ini? Apakah kamu menyesal keluar dari Citibank untuk memilih pelayanan seperti ini gitu? Seharusnya kalau kita hitung-hitung ya, kamu bekerja sudah sekian tahun, harusnya kamu sudah punya rumah gitu. Misalnya yang pertama seperti itu. Yang kedua, orang tuamu sudah tua, sudah cukup tua, sudah di umur pensiun. Bukankah dengan gaji yang seharusnya kamu dapat, bukankah kamu bisa menghidupi mereka, menghidupi di masa pensiun mereka? Bagi kita di budaya Asia, bukankah dua hal tersebut menunjukkan bahwa hal itu menunjukkan bahwa kita telah sukses, ya kan? Saat kita mempunyai rumah, saat kita mempunyai tempat tinggal sendiri, dan saat kita bisa merawat orang tua kita sendiri, merawat keluarga kita sendiri. Gitu. Tapi itu adalah pengorbanan yang teman saya harus ambil, karena dia telah menaruh kehendak Tuhan di yang pertama, menjadi prioritas di hidup dia. Dan yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari Yesus tentang menjadi seorang hamba yang baik? Yang ketiga, Yang ketiga, Yesus melayani satu dengan yang lain. Yesus melayani sesama manusia. Seringkali kalau kita berbicara tentang menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayanan, mungkin seringkali pembicara-pembicara lainnya mereka akan loncat ke sini. Ayo, kita harus melayani orang-orang lain, kita harus melayani orang di luar sana, kita harus melayani orang ini, kita harus melayani seperti itu. Tetapi bagi saya sebenarnya saat kita sudah mengerti bahwa kita harus menaruh hak kita harus menaruh privilege kita, dan saat kita tahu bahwa kehendak Tuhan adalah prioritas di hidup kita, secara alami kita pun akan melayani sesama kita akan melayani orang-orang terdekat kita. Dan saat kita melayani orang-orang terdekat kita, misalnya seperti keluarga saya, keluarga kita, saat kita melayani teman-teman kita, saat kita melayani kolega-kolega kerja kita, saya yakin ada buah yang dihasilkan oleh pelayanan kita. Yohanes 12 ayat 24, Yesus berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itu ada hukum alamnya. Gitu. Saat kita memposturkan diri kita menjadi seorang pelayan, kita memposisikan diri sebagai orang pelayan, akan ada buah yang dihasilkan. Gitu. Orang-orang yang kita layani, hidupnya akan diubahkan, hidupnya akan menjadi lebih baik, akan lebih banyak orang yang mengenal tentang Yesus, akan nama Yesus akan lebih dimuliakan lagi. Itu adalah hukum alamnya. Maka dari itu layanilah orang-orang terdekat kita. Ayo kita layani keluarga kita, ayo kita layani teman-teman kita, ayo kita layani komunitas kita layani teman-teman kerja kita misalnya. Layanilah gereja ini juga gitu. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Edi, gereja ini pun juga Tuhan juga mempunyai rencana yang sangat indah untuk gereja ini, dan saya yakin saudara-saudara juga termasuk dalam rencana tersebut. Layanilah orang terdekat kita, layanilah gereja kita. Sambil saya mulai memanggil tim PAW untuk kembali maju ke depan, izinkan saya untuk tutup dengan sedikit sharing saja. Gitu. Sejujurnya waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya pun cukup khawatir sebenarnya gitu. Saya khawatirnya seperti ini, gini. Wah, enak sekali nih Joshua ngomongnya ini. Dipikir gampang apa bagi kita untuk melayani? Apakah gampang? Apakah dikira gampang kita untuk melepaskan hak kita, melepaskan privilege kita? Apakah gampang bagi kita untuk menaruh kehendak Tuhan menjadi prioritas di hidup kita? Apakah gampang bagi kita untuk melayani satu dengan yang lain?
Dan jujur saya tahu sekali bahwa melakukan hal-hal tersebut bukan hal yang sangat mudah. Di dalam hidup ini saya memiliki kesempatan untuk menjadi cucu seorang gembala sidang, almarhum kakek saya yang dulu gembala sidang di Betani juga, dan sekarang ayah saya yang menjadi gembala sidang di Betani. Saya juga, jadi dari saya kecil hingga saya dewasa sekarang ini, saya mengikuti mereka, saya hidup di lingkungan gereja. Saya melihat betapa susahnya saat kita menentukan untuk menjadi hamba. Sangat susah bagi kita untuk memposturkan diri sebagai hamba. Tidak hanya itu juga gitu. Saat kita menentukan bahwa kita ingin menjadi seorang hamba, saat kita ingin melayani Tuhan, masalah-masalah itu justru malah datang sebenarnya. Jangan dikira bahwa saat kita melayani, terus pendeta-pendeta lain mungkin mereka berbicara bahwa, oh, kalau kamu melayani kamu akan diberkati 10 kali lipat, hartamu akan semakin itu, kesehatanmu akan kekal, tidak akan sakit lagi. Jangan percaya sama seperti itu gitu. Selama 27 tahun saya hidup, saya melihat kakek saya melihat ayah saya, nggak ada yang seperti itu gitu. Sangat susah. Justru saat saya masuk ke pelayanan, saya melihat ayah saya melihat lingkungan ayah saya. Di dalam gereja itu kita menemukan pencurian, di dalam gereja kita menemukan kejahatan, di dalam gereja kita menemukan pemfitnahan, di dalam gereja juga saya menemukan pengkhianatan. Nggak lama barusan kita dibawa, saya dengan Pak Yo, dengan Pak Ede, kita ngomong-ngomong kan, terkadang di gereja justru lebih parah daripada di luar, bukan Pak? Itu adalah kenyataannya, seperti itu. Saat kita memilih untuk melayani, saat kita memilih untuk mengambil postur sebagai seorang hamba, wah gak gampang memang. Banyak masalah akan datang. Yesus pun melayani di bumi ini selama 3 tahun terakhirnya. Ia ditemui dengan banyak resistance, dia ditemui dengan banyak oposisi, bukan? Tetapi ada satu yang ingin saya katakan, yang ingin saya sampaikan juga kepada saudara, bahwa saat kita mengambil postur sebagai hamba, sesungguhnya kita lah yang paling diberkati gitu. Mungkin bukan dalam bentuk harta, mungkin juga bukan dalam bentuk kesehatan yang kekal. Pendeta pun bisa sakit kok gitu. Semua pelayan juga bisa sakit gitu. Tetapi berkat apa yang bisa kita terima dari saat kita memposturkan diri sebagai seorang hamba? Satu berkat yang saya lihat, yang saya alami sendiri, yaitu bahwa di saat kita memposturkan diri sebagai seorang hamba, kita benar-benar merasakan penyertaan Tuhan yang sangat real di depan kita. Kita melihat sendiri dengan 2 mata kita sendiri bagaimana Tuhan bekerja. Kita melihat sendiri mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dengan mata kita sendiri. Mungkin bagi saudara ini sedikit abstrak gitu ya. Maka dari itu, mari saya mau undang saudara untuk membaca, untuk mengingat sebuah kisah di Alkitab. Masih ingat semua kan ya tentang pernikahan di Kana? Saya yakin semua dari kita juga mengingat kisah tersebut. Singkat cerita, di situ ada sebuah pernikahan dan ada sebuah masalah kan. Masalahnya adalah di pesta tersebut mereka kehabisan anggur untuk dibagikan. Mungkin kalau di konteks kita pada hari ini, kehabisan anggur, kehabisan wine itu normal. Ya sudah, bilang aja habis, kita ganti minuman lain, kita sajikan minuman lain. Tapi pada waktu Yesus, pada waktu itu, saat sebuah pesta kehabisan anggur untuk dibagikan, itu fatal, sangatlah fatal. Tamu-tamu akan marah, tamu-tamu akan pulang, mereka akan menceritakan ke teman-temannya mereka akan menggosipkan, kalau di bahasa sekarang, mereka akan menggosipkan pembuat pesta tersebut. Pesta itu akan dianggap gagal, alhasil sang pembuat pesta pun juga sangat malu gitu. Mereka akan mendapatkan tekanan secara sosial. Jadi saat perkawinan di Kana tersebut, saat pesta tersebut kehabisan anggur, itu sebenarnya sangat fatal, sangat fatal sekali.
Lalu apa yang Yesus lakukan? Singkat cerita lagi, ia menyuruh para pelayan-pelayan untuk menimba air, bukan? Yang menimba air, lalu ia mencedokkan air ke ketua pesta tersebut, lalu ketua pesta tersebut mencicipinya dan wah, anggur ini enak sekali gitu. Wah, sang pemilik pesta ini menyiapkan anggur yang enak sampai hingga akhirnya, kan? Itu yang dikatakan sang ketua pesta. Saya mau tanya ke saudara gitu, di kisah pernikahan di Kana tersebut, siapalah yang paling diberkati? Apakah para tamu yang datang? Apakah para tamu yang mencicipi anggur ini? Wah, anggur ini enak sekali gitu. Gak pernah aku mencoba anggur yang seenak ini gitu. Ya, mereka terberkati. Sebenarnya mereka terberkati. Mereka diberikan anggur kok. Mereka diberikan anggur yang enak. Tapi coba saya undang sedikit untuk kita melihat cerita tersebut dari sisi pelayan. Gitu. Seringkali kita nggak melihat dari sisi pelayan, bukan? Kita selalu berkhotbah tentang, wah, Tuhan menunjukkan mujizatnya. Orang menikmati anggurnya, anggur yang lebih enak dari anggur-anggur yang lainnya. Tapi kita seringkali tidak melihat dari sisi perspektif seorang pelayan. Bayangin kalau kita semua yang ada di ruangan ini, kita memposisikan diri sebagai pelayan yang ada di kisah tersebut. Waktu pesta tersebut kehabisan anggur, kita akan bingung, bukan? Waduh, gimana nih? Apa yang kita sajikan? Kita harus cari anggur di mana lagi? Kita harus cari di mana lagi? Lalu Yesus ada duduk di situ, terus Dia menyuruh kita untuk menimba air. Gitu. Waduh, gimana sih? Kita ini kehabisan anggur. Kok kita disuruh menimba air, gitu kan? Lalu kita timba, kita taruh di depannya. Dia menyuruh kita untuk mencedokkan airnya. Lalu apa yang akan kita katakan, kan? Buat apa kita mencedok air? Tapi saat kita mencedok air tersebut, kita melihat dengan mata kita sendiri bahwa air tersebut, air yang kita timba itu berubah menjadi anggur. Bukankah itu berkat yang lebih dari segala berkat yang ada? Hal yang sama terjadi tidak hanya pada saya, tidak hanya pada keluarga saya yakin itu pun juga terjadi sama Pak Ede. Pak Ede telah melayani di gereja sudah cukup lama, sudah sangat lama gitu. Saya yakin jemaat-jemaat pasti ada yang pernah datang ke Pak Ede, kan? Pak Ede, terima kasih Pak Ede, saya sungguh terberkati dengan khotbah Pak Ede, saya sungguh terberkati dengan ibadah yang Pak Ede sudah siapkan. Jemaat mungkin sama seperti para tamu yang ada di situ gitu. Para tamu yang ada perkawinan di Kana tersebut gitu. Mereka hanya bilang, wah, anggur ini enak, terima kasih ya, saya sangat terberkati dengan anggur yang sangat enak ini gitu. Tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dapur. Siapa yang tahu apa yang terjadi di dapur tersebut? Ya Pak Ede bersama dengan pelayan-pelayan lainnya, bukan? Untuk menyajikan khotbah yang sangat memberkati, untuk menyiapkan ibadah yang sangat memberkati ini. Berapa konflik yang harus dilalui oleh Pak Ede? Berapa masalah yang harus dilalui oleh Pak Ede? Bukan? Berapa gesekan yang terjadi? Berapa kekurangan yang terjadi? Hanya Pak Ede dan para pelayan yang tahu. Dan yang pasti juga hanya Pak Ede juga yang merasakan dan yang melihat Tuhan bekerja. Saat Pak Ede berada di dapur, ia menghadapi satu masalah. Pak Ede menghadapi satu masalah gitu. Lalu saat Yesus bekerja, Yesus melewatkan Pak Ede dari satu masalah. Ia melakukan sebuah mujizat, ia mengubahkan air menjadi anggur. Hanya Pak Ede yang merasakan. Dan saat Tuhan melewatkan Pak Ede dari satu masalah ke masalah berikutnya, ke masalah berikutnya, ke masalah berikutnya. Hari demi hari saya yakin iman Pak Ede pun juga bertumbuh. Dia akan merasa lebih gagah, dia akan merasa lebih yakin lagi, bukan? Dia akan bisa menyerukan lebih pede lagi gitu. Wah, Tuhan, Engkau nyata. Engkau Tuhan yang nyata, Engkau Tuhan yang bekerja, Engkau Tuhan yang membuat mujizat. Bagi saya, pengalaman tersebut, pengalaman pribadi sebagai seorang hamba bersama dengan Tuhan adalah
berkat yang melebihi segala berkat. Saya tahu nggak gampang bagi kita untuk memposturkan diri sebagai seorang pelayan, nggak gampang bagi kita untuk melepaskan hak kita, nggak gampang bagi kita untuk melepaskan privilege kita, nggak mudah bagi kita untuk menaruh kehendak Tuhan menjadi prioritas di kehidupan kita, nggak mudah bagi kita untuk melayani satu dengan yang lain, sangat susah. Tetapi sesungguhnya kitalah yang paling diberkati. Di Ayub 42, Ayub pasal 42 ayat kelima, di situ dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saat kita mengambil postur sebagai seorang hamba, ayat ini akan menjadi nyata di kehidupan setiap dari kita. Mari kita tutup firman ini dengan doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal hingga sampai saat ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan setiap dari kita betapa pentingnya untuk bagi kita untuk menjadi seorang hamba. Tuhan, tidak mudah. Kami tahu bahwa tidak mudah bagi kami untuk memposturkan diri sebagai seorang hamba. Tidak mudah bagi kami untuk melepaskan hak kami. Tidak mudah bagi kami untuk melepaskan privilege kami. Tidak mudah bagi kami untuk menaruh kehendak-Mu menjadi prioritas di kehidupan kami. Tidak mudah bagi kami untuk melayani satu dengan yang lain, Tuhan. Maka dari itu terlebih lagi kami membutuhkan-Mu. Kami membutuhkan penyertaan-Mu, kami membutuhkan bimbingan-Mu, agar kami dapat menjadi hamba yang sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap dari hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kelanjutan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Memberkati kami semuanya pagi hari ini, Bapa. Engkau mengingatkan kami sekali lagi bahwa keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana Engkau mengutus Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau juga mengutus kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi duta-duta kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini, ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang sudah Kau taruh kepada hamba-Mu Joshua, Tuhan, yang memberkati kami semuanya saat ini di dalam ibadah ini. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami semua untuk kami boleh sungguh-sungguh menjalani hari-hari kami ke depan. Hari-hari kami menjadi hamba-Mu yang lebih baik lagi.
hamba-Mu yang lebih berkenan kepada Engkau, dan hamba-Mu yang setia ya Bapa. Puji nama-Mu Bapa di surga, dan yang Kau memberkati hamba-Mu Yosua Tanusa Putra, dan Kau memberkati terus hamba-Mu ini ya Bapa, perlengkapi dengan lebih heran lagi dengan roh-Mu dan kuasa-Mu. Yalah hamba-Mu ini boleh semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang di banyak kota, di banyak pulau, dan di banyak bangsa ya Bapa. Oleh karena tangan-Mu sendiri yang penuh kasih dan kuasa itu menyertai hamba-Mu ya. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur untuk ibadah kami pada siang hari ini. Kalau sebentar Kau bolehkan izinkan kami untuk kami memberikan yang terbaik kepada Engkau, sebagian berkat daripada yang Kau sudah percayakan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh memberi dengan hati yang penuh sukacita, memberi dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur, oleh karena kami tahu kehidupan kami semuanya ada di tangan-Mu. Engkau yang memberkati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, haleluya, siapa dari kita diberkati pagi hari ini? Amin. Saya percaya kita semua diberkati. Nah, tidak ada kantong kolektor yang diedarkan di tempat ini Bapak Ibu, tetapi di belakang ada kotak persembahan, ada amplop. Bapak Ibu bisa memberi persembahan dengan memasukkan di amplop dan memasukkannya ke kotak persembahan. Ya, puji Tuhan. Pengumuman untuk minggu depan, ibadah di tempat ini berjalan seperti biasa pada pukul 9 pagi di tanggal 22 Januari. Tanggal 22 Januari bertepatan dengan Hari Raya Imlek ya Bapak Ibu. Tetapi kita tetap ibadah minggu, karena hari Minggu bagaimanapun sebagai orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tetap datang ke rumah Tuhan, ke gereja untuk kita bisa ibadah bersama-sama. Bapak Ibu bisa Imlek mungkin di hari Sabtu malam atau di Minggu siang setelah kita selesai ibadah, atau di Minggu sore atau malam. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi minggu depan kita tetap ibadah Minggu pukul 9 pagi. Berikutnya lagi adalah satu pengumuman yang penting. Pak Iwan ya bersama dengan rekan-rekan FA yang ada di Pondok Chandra, kita sudah berkoordinasi, kita sudah sepakat pada tanggal 23 ya Pak Iwan ya, tanggal 23 akan ada Natal dan Tahun Baru bersama seluruh FA wilayah Pondok Chandra di tempat ini. Hari Senin tanggal 23 Januari pukul 6:30 malam. Bapak Ibu Saudara, kapasitas tempat ini kalau maksimal bisa sampai 100 orang. Jadi mari kita gunakan momentum ini. Saya sudah berbincang dengan Pak Iwan, juga dengan Pak Petrus Arianto, karena nanti dalam acara Natal dan Tahun Baru ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Petrus Arianto. Jadi kami sudah berdiskusi dan kami sungguh-sungguh mengharapkan, ayo kita sama-sama mengumpulkan kembali seluruh teman-teman FA yang ada di Pondok Chandra yang mungkin selama pandemi ini ya mungkin tidak berjalan dengan maksimal, bahkan mungkin sebagian lagi ada yang sudah kita tidak tahu di mana mereka. Ayo kita kumpulkan lagi mereka ya. Tagline kita hari ini di tempat ini adalah welcome home. Mari kita mengajak semua ya jemaat-jemaat FA yang ada di Pondok Chandra dan sekitarnya, Wiguna juga saya mengajak juga kepada, saya kemarin ketemu dengan Pak Edwin Moto lalu yang kebetulan rumahnya ada di Wiguna di belakang itu, untuk yuk kita sama-sama ya seluruh jemaat FA yang mungkin ada di Pondok Chandra dan juga di Wiguna, ayo kita sama-sama kita berkumpul. Apalagi kalau yang sudah selama pandemi nggak tahu sudah kemana, ayo welcome home gitu ya. Ayo welcome home kembali kita. Kemana? Ke Betani ya. Oke Bapak Ibu Saudara, tanggal 23 hari Senin pukul 6:30 malam di tempat ini, acara Natal dan Tahun Baru bersama FA wilayah Wiguna, wilayah Pondok Chandra khususnya. Mungkin juga ada teman-teman Wiguna juga akan bergabung. Itu pengumuman, dua pengumuman untuk acara kita hari Minggu, ibadah Minggu, dan hari Senin ibadah Natal dan Tahun Baru. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama pada pagi menjelang siang hari ini. Kita naikkan satu pujian
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita percaya kepada penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kembalikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah. Aku percaya Yesus Tuhan. Aku percaya aku atasku melihat kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Tuhan. Kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Tuhan. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Tuhan. Kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Haleluya, 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 haleluya. Oh Allah makasih, kira Allah syukur. Bapak, kami mengangkat tangan kami dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami percaya saat ini ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau memberkati kami semuanya dengan berkat-berkat yang terbaik yang dari surga itu turun atas kami semuanya, atas kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan apapun yang dikerjakan oleh tangan kami. Kami percaya kami senantiasa akan disertai oleh penyertaan Bapa. Berkat yang dari surga itu, oleh karena Engkau yang sudah memberikan kepada kami Tuhan kami Yesus Kristus, dengan cinta kasih-Mu yang begitu besar yang menyertai kami, dan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong kami, memimpin kami, dan menuntun kami setiap hari. Dari sejak mulai siang hari ini, Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau adalah Bapa yang sudah memberkati kami semuanya. Dalam iman dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang sudah diberkati, kami sama-sama berkata, Amin.